Halo para pecinta film serial India Mahabharata, khususnya bagi Anda penonton setia channel Hansa Munarawal. Kali ini Mimin akan menyajikan video episode lanjutan film serial Mahabharata dengan judul Duryudana Angkuh. Tantang Pandawa untuk berperang. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas support dan kesetiaannya di channel ini, sehingga Mimin bisa terus berkarya sampai detik ini, untuk selalu menghibur Anda semua, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan dari setiap episode yang akan kami sajikan. Terima kasih dan selamat menonton. Hanya 5 kota. Raja Angga meminta pangeran untuk menerimanya, begitu juga Widura, Bhisma, dan Guru Drona. Namun Raja Sengkuni menganggap bahwa hal itu menjadi kesempatan Pandawa mengumpulkan kekuatan dan ketika sudah kuat maka bisa saja mereka menyerang Hastinapura. Guru Drona meminta kepada Raja untuk memberikannya, namun sang Raja kembali menyerahkan keputusannya kepada sang pangeran. Pangeran Mahkota itu akhirnya menolak untuk memberikan kekuasaan di 5 kota kepada Pandawa, bahkan ia ingin menangkap Krishna. Aku lebih memilih memeluk seekor banteng yang penuh dengan bau. Tapi aku tidak akan memberikan 5 kota pada Pandawa. Aku bersedia memenggal kepalaku sendiri di hadapan sang raja. Tapi aku tidak akan memberikan 5 kota pada para Pandawa. Berpikirlah untuk yang terakhir kali sebelum membuat keputusan, pangeran. Karena saat kau melihat takdirmu itu semakin dekat padamu nanti, kuharap kau tidak melarikan diri seperti yang tadi mau kau lakukan. Duryudana lalu memanggil para prajuritnya untuk menangkap Krishna menggunakan rantai besar yang sudah disiapkan sebelumnya. Meski banyak ancaman di sekelilingnya, Basudewa Krishna tetap tenang dan hanya tersenyum melihat prajurit perlahan mendekatinya. Tiba-tiba keajaiban Krishna pun datang. Prajurit yang membawa rantai tersebut merasakan beban yang sangat berat saat Krishna melihat ke arah rantai itu. Krishna mengatakan bahwa prajurit tidak akan sanggup menanggung beban dosa dari perbuatan jahat ini. Krishna pun mengatakan bahwa yang sanggup mengangkat rantainya hanya ia yang memiliki rencana jahat itu. Maka diambillah rantai tersebut oleh Pangeran Duryudana dan Dursasana, lalu mereka membawa rantai itu menuju Krishna yang telah mempersiapkan diri. Duryudana dan Dursasana bersama-sama merantai tubuh Krishna di ruang sidang Hastinapura yang disaksikan oleh seluruh anggota kerajaan. Raja Anggakarna berusaha menasehati Duryudana untuk mengurungkan niatnya, namun tetap saja dilakukan sang pangeran. Kemudian pangeran membawa Krishna ke ruang penjara. Namun lagi-lagi Krishna menunjukkan keajaibannya tepat di depan Pangeran Duryudana. Sesaat setelah memasukkan Krishna ke penjara, Duryudana sangat terkejut karena yang ada di penjara malah Dursasana. Kemudian Pangeran Duryudana menoleh dan tiba-tiba pengawalnya berubah wajah menjadi Basudewa Krishna. Duryudana yang sedang bingung berusaha kembali ke ruang sidang. Di tengah jalan sang pangeran melihat seluruh prajuritnya berwajah Basudewa Krishna. Bahkan pembantu kerajaan yang tak sengaja menabrak pangeran juga berwajah Krishna. Ketika sang pangeran Duryudana tiba di ruang sidang, ia disambut oleh Raja Angga, Raja Gandhara, Guru Drona, Bhisma, bahkan ayahnya pun semuanya berwajah Basudewa Krishna. Lalu sang pangeran melihat pantulan di air, namun lagi-lagi wajah Basudewa Krishna yang muncul di air itu. Akhirnya Duryudana pun terkaget dan ia terjatuh tepat di kaki Basudewa Krishna. Sri Krishna pun memberi pelajaran kepada Pangeran Duryudana. Seperti merasakan pukulan gada, Duryudana pun menjerit yang membuat Raja Destrarastra menjadi panik dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Basudewa Krishna memperlihatkan kepada Raja tentang apa yang terjadi, namun Raja tak sanggup melihatnya.
Saat sang raja panik, Pangeran Duryudana pun seketika tersadar. Pangeran Duryudana bertanya-tanya kepada seluruh peserta sidang tentang apa yang telah terjadi, dan Krishna menjelaskan bahwa hal itu akan segera terjadi di masa depan Pangeran Duryudana. Setelah menyelesaikan tugas dan perannya di kerajaan Hastinapura itu, Krishna pun memberi salam hormat kepada raja dan pamit untuk meninggalkan ruang sidang. Pangeran Duryudana meminta kepada Panglima Bhisma untuk segera mempersiapkan armada perangnya. Pangeran meminta ke semua anggota kerajaan Hastinapura bersiap untuk menyerang kerajaan Wirata, serta membunuh Basudewa Krishna. Perdana Menteri Widura menyarankan agar raja datang ke Wirata dan meminta maaf kepada Krishna, namun dilarang oleh Bhisma. Ketika Krishna keluar, ia bertemu dengan Ratu Kunti dan Putri Gandhari. Kedatangannya bermaksud untuk meminta maaf kepada Krishna. Kemudian Krishna pun memberi nasihat dan teguran sekaligus memberitahu kesalahan Putri Gandhari sehingga Kurawa seperti ini. Ratu Gandhari mengungkapkan bahwa keberanian Duryudana itu karena adanya dukungan dari Panglima Bhisma, Guru Drona, dan Raja Anggakarna. Panglima Bhisma dan Guru Drona terikat pada sumpah dan janji mereka. Basudewa Krishna menambahkan bahwa Raja Anggakarna memiliki keyakinan yang kuat terhadap kata-katanya dan mungkin jika ibunya sendiri yang memintanya, ada kemungkinan untuk Raja Anggakarna memikirkan lagi keputusannya itu. Mendengar sebutan Ibu Karna, Ratu Kunti dibuat terkejut dan menatap Basudewa Krishna. Setelah Krishna menjalankan misinya sebagai utusan dari Pandawa untuk mengusahakan perdamaian perang, Ibu Kunti menemui Krishna di tempat Perdana Menteri Widura. Ratu Kunti memberitahukan Krishna bahwa Raja Anggakarna merupakan sosok yang baik dan tahu benar bahwa apa yang diikuti adalah sebuah kesalahan. Kemudian ibu dari para Pandawa itu meminta Krishna untuk menasehati Karna agar tidak ikut peperangan itu. Basudewa Krishna mengatakan bahwa Raja Anggakarna sangat berpegang teguh kepada sumpah dan kata-katanya. Namun karena itu merupakan permintaan dari Bibi Kunti, maka Basudewa Krishna akan berusaha menasehati Raja Anggakarna. Setelah Krishna menyelesaikan tugasnya, Basudewa Krishna pun pulang dan menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah orang tua Karna yakni Adirata dan Rada. Ibu Rada mengatakan bahwa Raja Karna tidak ada di rumah, ia sekarang tinggal di Istana Hastinapura. Lalu Krishna mengatakan bahwa ia tahu kalau Raja Angga akan pulang hari ini. Krishna memuji keluarga Adirata dan Rada karena telah mewariskan kebaikan kepada Raja Angga, namun Ibu Rada merasa gagal setelah putranya memilih untuk menjadi teman Duryudana. Tak lama setelah itu, kata-kata Krishna pun terbukti dengan datangnya Raja Anggakarna yang menaiki kudanya. Setelah itu Basudewa Krishna dan Raja Angga membicarakan hal tentang kebaikan dan tak lupa Krishna juga menyinggung tentang kelahiran Raja Karna. Krishna menjelaskan bahwa Raja Angga tidak mengetahui tentang kelahirannya. Krishna pun memberikan kebenaran bahwa Raja Anggakarna adalah putra dari Ratu Kunti dan ayahnya adalah Dewa Surya yang mana telah mewarisi kekuatannya kepada Raja Anggakarna. Kau mewarisi kemampuanmu dari Dewa Surya selama ini. Kau adalah keturunan langsung dari Dewa Surya sendiri. Hal itu juga dibuktikan oleh Basudewa Krishna bahwa Raja Anggakarna lahir dengan 2 anting-anting dan perisai pemberian Dewa Surya. Ibu Rada yang tengah memasak makanan kesukaan Raja Anggakarna segera keluar rumah dan hendak menemui putranya itu. Namun ketika sampai di depan, Karna menunjukkan ketegangannya dan bertanya pada Ibu Rada apakah ia benar anaknya atau tidak. Rada pun menjawab tentu saja bahwa Karna adalah anaknya, dan bagaimana ia tahu makanan kesukaannya kalau Karna bukan anaknya. Kemudian Raja Angga pun menuduh Sri Krishna sebagai pembohong, karena ia telah mengatakan bahwa Ibu Rada bukanlah ibu yang melahirkannya. Tiba-tiba Adirata muncul dan menceritakan semua hal tentang ditemukannya seorang bayi kecil di dalam keranjang. Adirata dan Rada menemukan bayi tersebut di pinggir sungai Gangga. Ia lalu bercerita bahwa sebelumnya ia tak memiliki anak sehingga berdoa kepada Dewi Gangga. Setelah mendengarkan ceritanya, Raja Angga pun kecewa dan pergi yang membuat Ibu Rada sedih.